Masya Allah, gemes banget asli. Lihat deh, ondel-ondel anak kecil ini ikut Mbah Kakung ke sawah buat bantuin nanem padi. Capingnya kegedean, bajunya belepotan lumpur, tapi senyumnya itu loh bikin hati meleleh. Momen ini nggak cuma lucu, tapi juga penuh makna. Langka banget, ada ondel-ondel kecil yang bukan cuma joget di jalan, tapi juga ikut nguri-uri budaya tani. Yuk, tonton sampai habis, kamu bakal senyum-senyum sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel penuh cerita inspiratif, lucu, dan penuh kearifan lokal. Hari ini kita punya kisah spesial yang datang dari tengah sawah, bareng ondel-ondel anak dan Mbah Kakung yang penuh kasih sayang. Kalau kalian suka sama konten ondel-ondel yang lucu, mengharukan, dan penuh budaya kayak gini, jangan lupa klik tombol like ya. Tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah menarik lainnya dari ondel-ondel anak yang makin gemes tiap harinya. Yuk, sambil nonton videonya, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar makin rame, tulis juga asal daerah kalian ya. Dari mana aja nih yang nonton? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali, atau luar negeri juga boleh banget. Pagi itu udara di desa terasa begitu segar. Langit biru bersih tanpa awan, matahari belum naik tinggi, dan embun masih menyelimuti ujung-ujung dedaunan serta rumput liar di pinggir jalan setapak. Di salah satu rumah sederhana yang berada di pinggir sawah, terdengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi daun pisang dan sisa kayu bakar dari dapur tradisional, membuat suasana pagi itu terasa hangat dan menenangkan. Di dalam rumah, Mbah Kakung sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia bersiap ke sawah. Hari ini waktunya menanam padi. Ia memakai kaos lengan panjang yang warnanya sudah pudar, sarung yang digulung ke atas lutut, dan topi caping lebar yang sudah menemaninya puluhan tahun. Tapi hari ini agak berbeda. Ada yang ikut dia ke sawah, cucunya tercinta, si ondel-ondel anak. Ondel-ondel anak bukan boneka biasa. Ia punya keunikan tersendiri. Tubuhnya mungil seperti anak kecil, tapi wajahnya seperti ondel-ondel Betawi dengan senyum lebar dan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Tapi tidak menakutkan, justru menggemaskan. Biasanya, ia bermain di halaman rumah atau ikut ibu ke pasar. Tapi kali ini ia merengek sejak semalam, "Mbah, besok aku ikut ke sawah ya. Aku pengen lihat sawah itu kayak apa." Awalnya Mbah Kakung tertawa geli. Sawah itu becek, penuh lumpur. Loh, nggak takut kotor? Tapi ondel-ondel anak menggeleng mantap. "Aku mau belajar kayak Mbah. Katanya dari sawah bisa jadi nasi. Aku suka nasi, jadi aku mau tahu gimana caranya." Akhirnya pagi itu, Mbah Kakung membawakan caping kecil yang dulu pernah ia buat sendiri waktu anaknya masih kecil. Tapi caping itu tetap saja kebesaran untuk kepala si ondel-ondel anak. Jadilah tampak lucu, caping menutupi hampir seluruh wajah, hanya mata besar dan bibir tersenyumnya yang tampak. Ia mengenakan baju lengan panjang bekas ayahnya yang sudah dipotong supaya pas di tubuh mungilnya. Lengkap sudah kostum ala petani kecil. Perjalanan menuju sawah tidak jauh, tapi penuh petualangan buat ondel-ondel anak. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit pepohonan pisang dan semak belukar. Kadang mereka melewati jembatan bambu kecil yang di bawahnya mengalir air irigasi bening, dengan ikan-ikan kecil berenang lincah. "Mbah, itu ikan apa?" teriak ondel-ondel anak sambil menunjuk. "Itu namanya wader, kecil-kecil tapi enak digoreng," jawab Mbah Kakung sambil tetap berjalan santai. Sesekali mereka berpapasan dengan petani lain yang membawa alat cangkul, karung pupuk, atau seikat bibit padi. Semua menyapa Mbah Kakung dengan ramah, dan tentu saja mereka langsung tersenyum lebar melihat ondel-ondel anak yang lucu itu. "Wah, bawa teman baru ya, Mbah?" celetuk salah satu petani. Mbah Kakung hanya tertawa, "Iya, hari ini saya punya asisten cilik." Sesampainya di sawah, mata ondel-ondel anak membelalak. "Wah, luas banget. Kayak lapangan, tapi isinya air dan lumpur," katanya sambil membuka tangan lebar-lebar. Di depannya terbentang petak-petak sawah yang sebagian sudah terisi air, sebagian lagi masih berlumpur. Burung-burung kecil beterbangan di atas sawah,
sesekali turun mematuk cacing atau biji-bijian. Di kejauhan, terlihat petani lain sudah mulai menanam, menunduk, dan bergerak pelan seirama. Pemandangan itu bagi ondel-ondel anak seperti lukisan hidup yang luar biasa indah. Tanpa menunggu aba-aba, ondel-ondel anak melepas sandal dan langsung berlari ke tengah sawah. "Hei, pelan-pelan, nanti jatuh," seru Mbah Kakung. Tapi dasar anak kecil, dia malah makin girang, melompat-lompat di lumpur, lalu buk, tergelincir dan jatuh terduduk. Tapi dia tidak menangis. Justru tertawa lepas. "Hahaha, Mbah, lumpurnya kayak bubur, enak banget diinjak," katanya sambil menggoyangkan kakinya dalam lumpur. Mbah Kakung cuma bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa. "Ya sudah, nanti kamu tahu rasanya nanem padi. Ayo kita mulai." Matahari mulai naik perlahan, sinarnya yang keemasan memantul di atas genangan air sawah, menciptakan kilauan yang indah seperti kristal-kristal kecil yang menari di permukaan. Suasana makin hidup. Burung-burung pipit terbang rendah, dan suara serangga mulai terdengar dari balik rumpun bambu. Di tengah keheningan pagi itu, terdengar suara Mbah Kakung memanggil cucunya, "Ondel, ayo kesini. Kita mulai nanemnya, ya?" Ondel-ondel anak yang sejak tadi sibuk menciprat-cipratkan air dan lumpur, langsung berlari kecil menghampiri Mbah Kakung dengan semangat membara. Wajahnya belepotan lumpur, tapi senyumnya lebar banget. "Siap, Mbah. Ajarin ya." Mbah Kakung mengeluarkan ikatan bibit padi yang sudah disiapkan sejak semalam. Warnanya hijau segar, masih basah dari rendaman air semalam. Tangkainya lembut dan akarnya menggumpal. Mbah Kakung kemudian menjelaskan, "Bibit ini nanti kita tanam satu-satu ke tanah. Harus berdiri, jangan rebah. Kalau rebah, dia nggak bisa tumbuh bagus." Ondel-ondel anak mengangguk-angguk penuh perhatian. Meskipun penampilannya seperti boneka, gerak-geriknya lincah dan ekspresif seperti anak-anak lainnya. Dengan perlahan, Mbah Kakung menunjukkan cara memegang bibit, lalu menancapkannya ke lumpur dengan jari-jarinya yang sudah terlatih. Gerakannya cekatan, seperti sudah menyatu dengan sawah. Setelah menancapkan beberapa bibit, ia memanggil ondel-ondel anak untuk mencoba. "Nah, sekarang giliran kamu. Coba satu dulu." Ondel-ondel anak mengambil satu ikatan kecil bibit, lalu berjalan perlahan ke petak sawah yang kosong. Tangannya gemetaran sedikit, tapi matanya penuh semangat. Ia menekuk lutut, lalu mencoba menanam satu batang bibit. Ternyata bibit itu malah jatuh terlentang di lumpur. Ia mencoba lagi, tapi kali ini malah mencubit terlalu keras hingga batangnya patah. "Hah? Kok gitu ya?" gumamnya. Tapi dia nggak menyerah. Ia mencoba lagi, dan lagi. Setelah 5 kali percobaan gagal, akhirnya satu bibit berhasil tertancap tegak walaupun agak miring. "Mbah, lihat, aku bisa teriaknya bangga. Mbah Kakung menoleh dan tersenyum lebar. "Bagus. Pelan-pelan aja, nanti juga terbiasa." Sepanjang pagi itu, ondel-ondel anak dan Mbah Kakung terus bekerja berdampingan. Mbah Kakung bergerak dengan ritme lambat tapi pasti, sementara si ondel-ondel anak sesekali berhenti untuk mengelap lumpur dari wajahnya, atau tertawa sendiri, melihat seekor belut kecil yang meluncur di antara kakinya. "Mbah, ada ikan cacing panjang," katanya panik. "Itu belut, tenang aja. Nggak nyakitin kok," jawab Mbah Kakung sambil terus bekerja. Sesekali, suara petani lain terdengar dari petak sebelah. Mereka menyapa sambil tertawa kecil, melihat kelucuan ondel-ondel anak yang kini mulai terbiasa dengan lumpur. Waktu berjalan, dan ondel-ondel anak makin mahir. Tangannya mulai terbiasa menggenggam bibit, lalu menanamnya dengan sudut yang pas. Meskipun belum secepat Mbah Kakung, tapi ia sudah bisa menanam 10 batang padi dalam waktu singkat. Setiap kali selesai satu baris, ia meloncat kecil sambil berkata, "Satu baris selesai. Hore!" Mbah Kakung menepuk punggungnya pelan. "Hebat kamu. Kalau begini, besok-besok bisa bantu tanam sawah beneran nih." Tapi kerja keras tentu bikin lelah. Setelah beberapa jam, ondel-ondel anak mulai merasa capek. Langkahnya melambat, tangannya mulai pegal, dan ia mulai mengeluh, "Mbah, ini capek banget ya." Tangannya lengket, kakinya berat, belum lagi mataharinya makin panas. Mbah Kakung tertawa kecil.
Iya, beginilah petani. Tiap hari begini. Makanya, kita harus selalu bersyukur ada nasi di piring. Karena untuk menanamnya, petani harus kerja keras dari pagi sampai sore. Ondel-ondel anak mengangguk sambil mengelap keringat di dahinya. Meskipun dia merasa lelah, tapi ada kebanggaan dalam hatinya. Karena hari itu, dia merasakan sendiri bagaimana sulitnya jadi petani. Ketika jam menunjukkan pukul 11, Mbah Kakung berkata, "Ayo kita istirahat dulu. Nanti siang lanjut lagi." Mereka pun berjalan pelan menuju gubuk kecil di tengah sawah. Di situ ada tikar, sebotol air minum, dan rantang berisi bekal makan siang. Di perjalanan menuju gubuk, ondel-ondel anak berhenti sebentar melihat seekor kupu-kupu kuning yang hinggap di batang padi. "Cantik ya, Mbah," katanya. "Iya, itu tandanya alam senang. Kupu-kupu suka tempat yang subur," jawab Mbah Kakung sambil tersenyum. Sambil duduk di gubuk kecil, mereka membersihkan tangan dengan air dari kendi, lalu membuka bekal. Nasi hangat, tempe goreng, sambal terasi, dan telur dadar. Makanan sederhana, tapi terasa sangat nikmat setelah bekerja di sawah. Ondel-ondel anak makan dengan lahap, bahkan sampai nambah. "Enak banget, Mbah. Rasanya beda dari biasanya." Mbah Kakung tersenyum, "Karena kamu makan dengan keringat sendiri. Nasi yang kamu makan tadi, mungkin berasal dari sawah yang seperti ini. Jadi kamu udah ngerti sekarang, kenapa kita harus menghargai makanan." Momen istirahat itu jadi waktu berharga. Mereka duduk berdua di bawah bayangan gubuk, menikmati angin sawah yang sejuk, suara jangkrik dan kodok bersahutan, dan aroma khas lumpur sawah yang menenangkan. Bagi ondel-ondel anak, ini bukan cuma hari bermain. Ini adalah hari penuh pelajaran yang tak didapatkan dari buku sekolah. Tentang kesabaran, kerja keras, dan kebahagiaan sederhana yang berasal dari rasa syukur dan kedekatan keluarga. Setelah istirahat sejenak di gubuk sawah yang sejuk, Mbah Kakung dan ondel-ondel anak kembali turun ke petakan yang belum selesai ditanami. Meskipun matahari mulai terasa terik dan kulit mulai hangat karena sinarnya, tapi semangat mereka tak surut. Terutama si ondel-ondel anak, yang kini sudah merasa seperti petani profesional. Ia melangkah dengan percaya diri, membawa ikatan bibit padi di tangannya, sambil menyenandungkan lagu kecil ciptaannya sendiri. "Nanem padi, di sawah becek, bareng Mbah, biar kuat otot." Mbah Kakung tertawa terbahak mendengar liriknya yang spontan. "Wah, bisa jadi lagu viral tuh, Endhel." Pemandangan di sawah siang itu berubah menjadi potret indah kebersamaan. Burung-burung beterbangan rendah, angin berhembus lembut menyapu pepohonan di pinggir sawah, dan langit biru seolah menyaksikan kebahagiaan dua generasi yang saling belajar dan saling menguatkan. Ondel-ondel anak kini tak hanya menanam, tapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini mungkin tak pernah ia perhatikan. Ia melihat semut-semut kecil membentuk barisan di batang bambu dekat pematang, ia memperhatikan jejak bebek yang baru saja lewat tadi pagi, dan ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana alam bekerja sama untuk menjaga keseimbangan hidup. Sambil menanam, Mbah Kakung mulai bercerita tentang masa kecilnya. Dulu waktu Mbah kecil, sawah ini belum seperti sekarang. Dulu belum ada irigasi seperti sekarang, air harus disiram pakai ember. Nggak ada mesin bajak, semuanya pakai tenaga sapi. Mbah dulu juga ikut orang tua Mbah kerja dari pagi, ngasih makan sapi, ngangkat karung padi, bahkan ngusir burung pipit pakai kaleng bekas yang digantung pakai tali. Ondel-ondel anak mendengarkan dengan mata membulat. "Wah, susah banget ya Mbah hidup zaman dulu." Mbah mengangguk. "Iya, tapi justru karena susah itu, kita jadi kuat dan tangguh." Cerita itu membuat ondel-ondel anak termenung sebentar. Ia melihat sawah di sekelilingnya, melihat petani-petani lain yang sedang bekerja keras, dan dalam hatinya ia mulai tumbuh rasa hormat dan kagum yang besar terhadap mereka. "Mbah, kalau aku besar nanti, aku juga mau jadi petani. Tapi aku mau buat teknologi buat bantu petani supaya kerjaannya nggak terlalu berat," katanya polos. Mbah Kakung menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tersenyum dan berkata, "Amin. Mbah senang dengar kamu ngomong gitu. Jadi petani itu bukan soal bajak sawah, tapi soal menumbuhkan kehidupan. Kalau kamu bisa bantu petani, itu berarti kamu bantu banyak orang." Sore hari, mereka menyelesaikan baris terakhir dari petakan sawah itu. Peluh membasahi tubuh mereka,
tangan kotor oleh lumpur, tapi wajah penuh puas. Ondel-ondel anak melompat kecil dan berseru, "Selesai. Yeay. Kita berhasil, Mbah." Mereka berdua duduk di pematang sawah, menikmati angin sore yang lembut. Suara adzan asyar berkumandang dari masjid desa, menandai bahwa hari sudah menjelang sore. Dari kejauhan, terlihat ibu ondel-ondel anak berjalan menuju mereka, membawa handuk kecil dan segelas es teh manis. "Wah, petani kecil sudah selesai kerja ya," katanya sambil tersenyum bangga. Setelah membersihkan diri dengan air dari sumur kecil di tepi sawah, ondel-ondel anak berganti baju dan duduk bersila di bawah pohon jati. Di situ, ia kembali memandangi sawah yang telah mereka tanami bersama. Ia merasakan kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Meski badannya pegal, tapi hatinya hangat. Ada rasa bangga karena ia telah melakukan sesuatu yang bermakna. Ia juga mulai mengerti bahwa setiap butir nasi yang ia makan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tapi hasil dari kerja keras banyak orang, dari pagi sampai sore, panas-panasan, berkotor-kotoran, demi kehidupan. Malam harinya, setelah pulang ke rumah, ondel-ondel anak tak langsung tidur. Ia mengambil buku gambar, dan mulai menggambar sawah, Mbah Kakung, dan dirinya sendiri yang menanam padi. Di bawah gambar itu ia tulis, "Hari ini aku jadi petani. Aku bangga bisa bantu Mbah. Terima kasih, alam." Gambar itu kemudian ia tempel di dinding kamarnya. Ia juga berjanji pada dirinya sendiri, setiap kali makan nasi, ia akan membaca doa dan bersyukur, karena sekarang ia tahu betapa berharganya setiap suap nasi itu. Keesokan harinya, cerita ondel-ondel anak ikut Mbah Kakung ke sawah menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak lain jadi penasaran dan ingin ikut juga. Beberapa orang tua mulai berpikir, mungkin ini saatnya mengenalkan anak-anak pada alam dan kehidupan petani. Bukan untuk membuat mereka jadi petani semua, tapi supaya mereka paham, menghargai, dan tidak mudah membuang makanan. Akhirnya, Mbah Kakung mengusulkan untuk bikin acara mingguan, berkunjung ke sawah bareng Mbah. Sebuah inisiatif kecil, tapi berdampak besar. Dari situlah, muncul gelombang kecil perubahan. Orang-orang mulai sadar bahwa belajar tak harus selalu di kelas. Alam adalah guru yang luar biasa. Dan ondel-ondel anak, dengan wajah mungil dan senyumnya yang tulus, telah jadi inspirasi bagi satu kampung untuk kembali mencintai tanah, mencintai alam, dan mencintai proses. Karena di balik lumpur sawah, ada harapan. Di balik kerja keras, ada kehidupan. Dan di balik tawa anak-anak yang berlari di pematang, tersimpan masa depan yang cerah untuk bumi pertiwi. Masya Allah, benar-benar momen yang gak bisa dilupain ya. Dari mulai tawa lucu sampai cerita yang menyentuh hati, semua ada di video kali ini. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa ambil hikmah dan hiburan dari kisah sederhana ini. Yuk, terus cintai budaya kita, hargai petani, dan jangan lupa luangkan waktu bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.